Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fajar Gunawan, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Saya Nur Azra Febrianti. Saya Rahimah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang cinta dan tasawuf. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Zura, silakan. Baik, cinta adalah perasaan kasih sayang, keintiman, dan pengabdian kepada seseorang atau sesuatu. Sedangkan asyauq adalah bahasa Arab yang merujuk pada rasa kerinduan atau keinginan yang mendalam. Syauq berarti rindu. Syauq di kalangan sufi adalah suatu kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yakni rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah akan menimbulkan rasa senang dan gairah. Rasa senang dan bergairah melahirkan cinta dan akan tumbuh rasa rindu. Rindu ini akan berakhir hingga di hari akhirat kelak. Hal itu akan berupa ru'yah, melihat Tuhan, liqa, bertemu Allah, dan musyadah, menyaksikan Allah. Al-hub atau al-mahabbah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan cinta. Harun Nasution menjelaskan arti al-hub atau al-mahabbah kepada 3 hal, yaitu memeluk kepatuhan dan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan padanya, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Bila ditelusuri dalam sejarah dan dapat dilihat bahwa al-hub atau al-mahabbah merupakan satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan ma'rifah, baik dalam penempatannya maupun dalam pengertiannya. Kalau ma'rifah merupakan tingkat pengetahuan tentang Tuhan melalui hati, maka al-hub atau al-mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta. Seluruh jiwanya terisi oleh rasa kasih dan cinta kepada Tuhan. Rasa cinta yang tumbuh dari pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan sudah sangat jelas dan mendalam sehingga dilihat dan dirasa bukan cinta, tetapi diri yang dicintai. Keberadaan di hadirat Tuhan itu diyakini sebagai kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Namun demikian, dalam mengartikan hadirat atau kehadiran Tuhan itu ternyata terdapat perbedaan konseptual. Perbedaan ini bersumber dari ketidaksamaan konsepsi mereka dengan mengenai hakikat Tuhan dari manusia. Nah, di pihak lain diyakini bahwa manusia dan alam ini adalah mazhohir atau radiasi dari hakikat Tuhan. Jiwa atau roh manusia adalah pancaran dari Nurul Anwar. Menurut As-Sarraj, bahwa al-hub atau al-mahabbah itu memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, cinta orang banyak, yakni mereka yang selalu ingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan. Kedua, cinta para mutahakikin, yakni mereka yang sudah kenal pada Tuhan, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, pada ilmunya dan sebagainya. Cinta yang dapat menghilangkan takdir yang memisahkan dari seseorang dengan Tuhan. Dengan demikian, ia dapat mendengar rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu konsep al-hub atau mahabbah memiliki dasar dalam Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Dalam Quran surat Al-Ma'idah, yaitu, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Adapun dampak cinta asyauq dalam kehidupan manusia, mereka bisa memberikan kebahagiaan, memperkuat hubungan sosial, dan memberikan motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, cinta juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Namun, terlalu banyak cinta atau asyauq yang tidak seimbang bisa membuat seseorang terlalu tergantung pada orang lain atau memicu perasaan cemburu yang berlebihan. Dalam konteks agama, cinta dan kasih sayang merupakan nilai yang sangat penting. Cinta kepada sesama manusia dan kepada Tuhan merupakan landasan moral
dan spiritual dalam banyak agama. Cinta kepada sesama manusia mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kebaikan dalam masyarakat. Sementara itu, kasih sayang terhadap Tuhan menguatkan ikatan spiritual individu dengan Sang Pencipta dan memberikan arah moral dalam kehidupan sehari-hari. Alat untuk mencapai yaitu memperoleh ma'rifah oleh Sufi disebut sir dengan mengutip pendapat Al-Qushayri. Harun Nasyir mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pertama, yaitu hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kedua, roh sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Ketiga, sir yaitu alat untuk melihat Tuhan. Sir lebih halus dari roh dan roh lebih halus daripada kau. Kelihatannya sir bertempat di roh dan roh bertempat di kau. Oke, selanjutnya cinta dan nasyauq dapat berperan besar dalam pembentukan identitas individu dalam budaya dan tradisi tertentu. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi. Yang pertama, pengaruh budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi seringkali mewariskan nilai-nilai cinta dan kasih sayang kepada individu melalui cerita, lagu, tarian, dan ritual. Individu belajar tentang pentingnya hubungan antar manusia yang penuh kasih sayang dan kepedulian. Nah, yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dalam hubungan interpersonal dapat membentuk identitas individu. Pengalaman cinta yang mendalam atau hubungan yang erat dengan sesama manusia dapat menjadi bagian penting dari narasi identitas seseorang dalam budaya dan tradisi tertentu. Yang ketiga, nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang diterima dari keluarga juga mempengaruhi pembentukan identitas individu. Keluarga seringkali menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang pentingnya mencintai dan peduli kepada orang lain. Yang keempat, pendidikan agama. Pendidikan formal dan agama juga dapat memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu melalui pelajaran nilai-nilai cinta dan nasyauq. Sekolah dan lembaga keagamaan seringkali mengajarkan tentang pentingnya mencintai dan menghormati sesama manusia. Yang kelima, pengaruh media dan budaya populer. Media dan budaya populer juga dapat mempengaruhi cara individu memahami dan merespon konsep cinta dan nasyauq melalui film, musik, media, dan lain-lain. Individu dapat terpapar pada berbagai narasi tentang cinta dan hubungan antar manusia. Dengan demikian, cinta dan nasyauq berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan identitas individu dalam budaya dan tradisi tertentu melalui berbagai pengaruh yang saling terkait. Nah, kesimpulan dari materi cinta dan nasyauq ini adalah cinta atau mahabbah merupakan hal keadaan jiwa yang mulia, yang bentuknya adalah kemutlakan Allah Subhanahu wa taala oleh hamba. Selanjutnya, yang dicintai itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya dan seorang hamba mencintai Allah. Syauq bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Para ahli sufi menyatakan bahwa syauq merupakan bagian dari mahabbah, sehingga pengertian syauq dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang menyertai mahabbah. Nah, tujuan dari mempelajari materi cinta dan nasyauq adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian, tujuan, dan kedudukan mahabbah. Untuk mengetahui, yang kedua, untuk mengetahui dan memahami alat untuk mencapai mahabbah. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami tokoh-tokoh yang mengembangkan mahabbah. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami pengertian syauq. Sekian presentasi dari kelompok 4 dalam materi cinta dan nasyauq. Jika ada kekurangan harap dimaklumi, namun jika ada kebenaran maka ambil hasil sebenarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.